Halo guys, kembali lagi di Lunchtime Film. Di awal film, ada dua orang penyiar radio yang sedang melakukan siaran meriak video-video lucu. Kedua penyiar itu bernama Wallace dan juga Teddy. Di sana, Teddy berkata, Wallace akan pergi ke Kanada untuk menemui seseorang untuk diwawancara. Akhirnya, Wallace sampai di Kanada, dan di sana ia sedikit bersenda gurau dengan pihak imigrasi dan berkata ingin menemui seseorang teman. Kini Wallace pun sampai di rumah yang ia cari. Ternyata di sana sedang ada acara pemakaman. Dan ternyata yang meninggal adalah orang yang akan ia temui. Akhirnya, ia pergi ke sebuah bar dan mengabari pacarnya bahwa di Kanada sangat membosankan dan tidak mengasihkan sama sekali. Ia pun ke toilet untuk buang air kecil. Dan di sana, ia melihat sebuah kertas tentang seorang pria yang akan membagi cerita pengalamannya di lautan. Ia pun langsung menghubungi pria tersebut dan membuat janji untuk bertemu di rumah pria ini. Wallace pun akhirnya pergi ke rumah itu sendirian, berharap ia akan mendapatkan kisah yang bagus. Ternyata rumah pria itu sangat jauh dari keramaian. Wallace pun akhirnya berhasil menemui pria itu. Pria itu bernama Howard. Namun, baru sampai di sana, Wallace langsung izin pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Setelah dari kamar mandi, ternyata Howard sedang menghidangkan teh untuk Wallace. Tanpa ragu, Wallace pun mengambil teh itu sambil melihat-lihat isi rumah milik Howard. Di sana, Wallace berkata bahwa ia tertarik dengan cerita Howard dan memintanya untuk menceritakan pengalaman Howard agar bisa menjadi topik saat ia siaran nanti. Howard berkata, ia pernah ikut pada Perang Dunia Kedua di perairan Normandy dan menceritakan semua yang ia alami waktu semasa Perang Dunia itu. Ternyata, dulu ia ditempatkan di dapur kapal perang. Howard mulai bercerita ketika ia sedang diselamatkan oleh anjing laut saat ia hanyut. Semua berawal tahun 1959. Howard berhasil berkeliling dunia berkat menjadi chef di sebuah kapal laut. Saat itu, kapal Howard menabrak gunung es dan yang selamat hanyalah Howard di atas laut sendirian. Namun, Wallace tiba-tiba merasakan pusing dan langsung pingsan. Dan tiba-tiba, Howard memanggil Wallace dengan sebutan Mr. Tas. Lalu, ketika Wallace terbangun, ia sudah berada di kursi roda. Di sana, Wallace melihat Howard sedang mengusap-ngusap sebuah tulang. Howard pun langsung menghampiri Wallace dan memberikannya minuman. Wallace bertanya, apa yang telah terjadi? Howard akhirnya menceritakan bahwa saat sedang bercerita, tiba-tiba Howard terjatuh pingsan. Dan penyebabnya adalah ada laba-laba beracun keluar dari celananya. Padahal, teh yang Wallace minum sudah diberi campuran oleh Howard. Wallace berkata, ia tidak bisa merasakan kakinya. Dan Howard beralibi, ada dokter yang memotong kaki Wallace untuk menyelamatkan nyawanya dari bisa laba-laba itu. Mengetahui hal itu, Wallace terkejut karena kakinya sudah tidak ada. Ia pun meminta sebuah telepon untuk menghubungi orang lain. Namun, Howard berkata, telepon di rumah ini sudah tidak ada dan langsung pergi meninggalkan Wallace. Saat jam makan malam, Wallace sama sekali tidak menyentuh makanan karena ia tidak bisa menggunakan tangannya dan bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wallace mulai bertanya perihal laba-laba yang menggigitnya. Saat Howard sedang menjelaskan, Wallace langsung berteriak minta tolong karena ia tahu Howard lah yang memotong kakinya. Di sana, Howard menjelaskan akan mengubah Wallace menjadi seekor anjing laut dan tidak boleh berbicara bahasa manusia. Di sana, Howard benar-benar sudah gila dan berteriak seperti anjing laut. Dan Wallace pun kembali dibuat pingsan. Setelah ia kembali sadar, ia mendengar HP-nya berdering dan mencarinya, tetapi ia telat untuk mengangkatnya. Lalu, ia memberi pesan suara untuk meminta tolong agar diselamatkan dari rumah Howard dan meminta untuk memanggil polisi. Lalu, Wallace mencoba untuk memberi pesan suara juga ke Teddy dengan isi yang sama. Namun, tiba-tiba Howard langsung mengajar Wallace dan akan membedahnya. Di pagi harinya, pacar Wallace bangun dan mengecek handphone miliknya. Ia pun mendengarkan pesan suara dari Wallace dan langsung mengabarkannya ke Teddy. Telepon Wallace pun kembali berbunyi saat Howard sedang melakukan pembedahan sambil kembali bercerita. Pada masa kecil, ia diajak jalan-jalan oleh ayahnya.
Namun, pada malam hari, ayah ditusuk berkali-kali oleh perampok di sebuah gang. Dan akhirnya, ia tinggal di sebuah panti asuhan. Ternyata, di sana Howard terus diperlakukan tidak manusiawi. Di sana, Howard berkata, semua orang di sana tidak ada yang waras dan benar-benar gila. Dan pada umur 15 tahun, Howard kabur ke Kanada hingga sekarang. Di sisi lain, pacarnya Wallace dan Teddy menghubungi polisi tentang penculikan yang dialami oleh Wallace. Tetapi teleponnya tiba-tiba mati. Kini, Wallace sudah berubah menjadi seekor anjing laut seperti Mr. Tas. Dan berteriak-teriak layaknya suara anjing laut karena lidahnya sudah dipotong. Lalu Howard berkata bahwa ia sangat merindukan Mr. Tas. Pacarnya dan Teddy terus mencari keberadaan Wallace, tetapi pihak polisi berkata bahwa tidak ada orang yang bernama Wallace yang tinggal di Manitoba dan akan memasukkan Wallace ke daftar orang hilang. Esok harinya, Howard memaksa Wallace untuk belajar berenang, layaknya anjing laut. Dan Howard pun sangat senang melihat Wallace berusaha berenang, tetapi akhirnya tenggelam. Rupanya di dasar laut juga sudah ada bangkai anjing laut yang lain. Buatan Howard juga. Kini, Teddy dan pacarnya Wallace menemui seorang inspektur untuk membantu mencari keberadaan Wallace. Tetapi inspektur ini seperti orang yang berlagak tidak waras. Sang inspektur berkata bahwa sudah ada 23 korban jiwa dari pembunuhan ini, dan Wallace mungkin menjadi yang ke-24. Sang inspektur juga menjelaskan, semua korban lidahnya dipotong, tulang pahanya juga dijadikan gigi taring anjing laut, dikuliti, dan juga tangannya dijahit menempel dada. Dan inspektur berteori bahwa semua korban memiliki lubang di mulutnya. Dia memotong tangannya dan menjahit lengannya, tetapi dia meletakkan sesuatu di mulutnya yang tidak sempat inspektur itu lihat. Lalu beberapa polisi mengatakan lubang itu berasal dari pengait daging, tapi dari hasil otopsi salah satu korban mendapatkan potongan kecil di dalam mulut. Dan ternyata itu adalah potongan dari tulang tiba korban itu sendiri. Dan inspektur itu menemui ibu dari sang korban untuk berbincang. Dan di perbincangan itu, ibu dari sang korban mengatakan, pembunuh ini membuat sebuah monster. Kemudian, Howard menanyakan kepada Wallace, kenapa kau bersedih atau berduka atas kehilangan sisi manusiamu? Lalu, Howard mengatakan, manusia hanya menjadi kotoran laut. Lalu Howard pun berbaring di tubuh Wallace sambil menyanyikan sebuah lagu. Howard lalu menyeru Wallace untuk makan ikan mentah dan melihatnya dari belakang pintu. Karena sudah sangat lapar, mau tidak mau, Wallace memakan ikan mentah itu. Inspektur dan lainnya pun pergi ke toko swalayan di mana Wallace saat itu membeli minuman dan menanyai perihal keberadaan Wallace. Dan mereka berhasil menemukan alamatnya Howard. Kini, Howard mengajari Wallace berenang dan membayangkan seolah-olah Wallace adalah Mr. Tas yang dulu menyelamatkannya dan menenggelamkan kepala Wallace. Dan kini, Howard pun berpakaian juga seperti anjing laut dan mengajak Wallace untuk bertarung. Pacarnya Wallace mendengar teriakan Wallace dan langsung menghampirinya. Howard bilang, apabila Wallace ingin hidup, maka harus membunuh Howard terlebih dahulu. Mereka berdua bertarung layaknya anjing laut sungguhan. Di sisi lain, Teddy dan pacarnya Wallace terus mencari keberadaan Wallace. Wallace pun akhirnya berhasil menusukkan taringnya ke tubuh Howard. Dan Howard kini sudah selesai. Akhirnya, Teddy dan pacarnya Wallace menemukan Wallace, tetapi sudah dalam bentuk anjing laut. Itu membuat pacarnya Wallace menangis. Sang inspektur pun ingin membunuh Wallace. Setahun kemudian, pacarnya Wallace dan Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang tua. Rupanya, Wallace sekarang tinggal di sana. Bukannya disembuhin malah ditaruh di kebun binatang. Kini, Wallace pun benar-benar layaknya anjing laut. Dan akhirnya, mereka berdua pergi meninggalkan Wallace. Dan film pun selesai.